Assalamualaikum Mas Bro, ya kembali lagi dengan kita di Fajar Daily. Dan kali ini kita bahas tentang TSPC, yaitu Tempo Scan Pacific. Ini bisa dibilang under value banget ya, blue chip ya. Ini udah termasuk mid cap ya, udah termasuk yang perusahaan yang lumayan gitu, fundamentalnya bagus. Terus harganya lagi diskon. Apa sih TSPC, Tempo Scan Pacific? Yaitu perusahaan yang bergerak di bidang farmasi. Yaitu ya sekelas si Kimia Farma, Kalbe Farma. Nah, ini ada Tempo Scan Pacific, IRA, terus Indofarma kan, Inaf, KF, KLBF, TSPC. Nah, ini temennya lah, satu rumpun. Coba kita lihat di sini kok bisa dibilang under value. Coba kita bahas ya Mas Bro. Bagi Mas Bro yang seneng-seneng saham yang berkualitas, fundamental bagus dan lagi under value, ya ini bisa masuk ke watchlist. Kalau kita lihat dari market cap-nya ya sebenarnya naik ya tahun ini. Terus kalau dilihat dari net profit nih Mas Bro ya, ini yang membuat TSPC ini positif menurut saya. Jadi istilahnya dia terus laba ya, walaupun tahun 2020 itu dia yang lain itu rugi, dia tetap laba Mas Bro ya, 284. Dan untuk tahun ini malah naik 286 walaupun tipis ya. 286 miliar ya, miliar nih loh. Miliar ya. Jadi istilahnya dari tahun ke tahun tuh kalau dilihat tuh terus tumbuh ya, walaupun ya standar lah. Terus tahun ini, tahun lalu, tahun ini itu tumbuh. Oke, terus kalau dilihat dari PBV-nya Mas Bro. Nah, ini yang asik. PBV-nya adalah PBV yang terendah kecuali tahun 2020. Kalau 2020 memang semua saham diskon ya. Kalau tahun 2021 ini PBV-nya udah nyentuh harga 0,98. Dan menurut sejarah ya, sejak 5 tahun terakhir si TSPC itu nggak pernah dijual di bawah 1 kecuali tahun 2020 lagi diskon itu. Nah, dengan harga 1.450, kalau kita nargetin PBV 1, ini ya 1,3 aja nih, 1,4 nih targetnya udah ke 1.800 kan lumayan ya, dari 1.400 ke 1.800 Mas Bro ya. Istilahnya Mas Bro udah dapet ya sekitar 23% gitu, udah lumayan kan. Oke, kalau dilihat dari PBV-nya masuk. Terus kalau dilihat dari pair-nya, memang ini pair-nya sedikit naik. Tapi kalau dilihat dari sejarahnya si TSPC, ini pair-nya ya memang ya di atas 30. Ini masih di bawah 20. Berarti masih istilahnya masih oke lah dibanding dengan sejarahnya dia untuk pair-nya. PBV murah, pair oke. Terus untuk hutangnya juga oke ya. Hutangnya cuma 0,45, 0,46 masih masuk banget, hutangnya dikit. Untuk DER-nya masuk, pair-nya masuk, PBV masuk, harga diskon, perusahaan fundamental bagus, sektornya juga bagus. Sekarang kan lagi istilahnya yang lagi digoreng adalah saham-saham farmasi lah ya. Nah, ini termasuk nih saham farmasi ya. Kemungkinan nanti sampai beberapa bulan yang akan datang TSPC ini masih akan manggung di perbursaan saham Indonesia. Oke, kita lihat untuk chartnya aja. Nah, oke. Nah, ini memang bisa dibilang gerakannya nggak terlalu signifikan ya, sama ini sama Kalbe, tapi masih mending Kalbe kalau menurut saya. Tapi ini lebih didiskon daripada Kalbe ya. Nah, tentu aja kalau misalnya Mas Bro itu keep ya, targetnya ke sini ya Mas Bro ya, ke 1.800 tadi ya, 1.800. Nah, ini dia nih. Kenapa saya ini masuk ke watchlist ya, termasuk rekomendasi itu karena penurunannya itu volumenya kecil-kecil Mas Bro. Nah, ini udah kecil banget sekarang, turun kemarin tapi kecil. Kemungkinan dia akan hijau hari ini ya, kemungkinan ya, karena dia udah masuk ke support kuatnya kalau Mas Bro lihat di sini ya. Nah, ini ya, tak kasih garis deh biar mantap. Oke, sengaja ngasih garis-garis begini, horizontal line ini ya Mas Bro. Oke. Warna merah, nice. Nah, ini dia udah kita kasih garis. Dan kalau Mas Bro lihat di sini, garis ini adalah garis kuat banget. Jadi dia itu nggak gerak dari sini Mas Bro. Dari harga 1.400 lah ya, 1.440 ya, itu dia nggak gerak nih. Tangtong di situ aja, naik dikit turun lagi, naik dikit turun lagi, mantul di situ aja ya. Berarti ini udah masuk ke pantulan Mas Bro. Nah, ini udah masuk ke pantulan ya. Kalau misalnya tradingnya mau trading singkat ya targetnya ke sini aja nih, ke
ke sekitar 1.500 gitu. 1450 ke 1.550. Nah, naik 100. Nah, itu kalau mau trading singkat ya, tektokan gitu. Teng 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 tung, jual gitu. 3-4 hari Mas Bro take profit. Kalau mau singkat, tapi kalau mau simpen dari nyampe jangka panjang ya ke 1.800 ya. Mungkin beberapa bulan yang akan datang insya Allah sampai kalau itu mah TSPC. Soalnya memang perusahaannya itu perusahaan bagus ya, bukan gorengan ya. Emang ini kenapa TSPC ini kok kayak gini? Ini kalah ya, kalah pamor bahasanya ya. Kalah sama KF, kalah sama Inaf ya, IRA ya, kalah sama mereka gitu. Jadi istilahnya TSPC ini kurang dilirik oleh pasar gitu. Ya tapi kalau dilihat dari fundamentalnya memang perusahaannya bagus banget. Beda sama yang lain loh. Kalau bandingin sama IRA terus KF, Inaf, saya kira bagus ini. Ya, saya kira bagus ini, murahnya. Kalbe pun kalah kayaknya untuk masalah fundamental ya. Ini Mas Bro ya. Simpen aja kalau di dalam jangka panjang ya. Tapi kalau dalam jangka singkat ya, Mas Bro misalnya masuk sekarang, dijual di 1.500 atau lebih lama lagi ke 1.800. Ya, kalau misalnya mau ditunggu sampai akhir tahun ya targetnya ke 2.000. Sampai akhir tahun ya Mas Bro. Kalau Mas Bro lihat di sini kan akhir tahun nih. Awal tahun sama akhir tahun 2022 gitu. Ya, akhir tahun 2021, awal tahun 2022 itu ya targetnya 2.000 kalau mau simpen sampai lama. Karena memang yakin banget kalau ini perusahaan bagus soalnya Bu. Lagi diskon, perusahaan bagus, yang seneng-seneng perusahaan diskon. Karena memang beberapa bulan ini tuh farmasi ya yang lagi namanya corona ya. Corona jadi farmasi itu lagi naik panggung Mas Bro. Coba kita lihat Broksumnya. Sebentar ya. Lupa lagi. Yaelah, Bro, namanya udah tua apa gue ya. Oke, di sini kan mulai distribusi dari tanggal 22 Juni ya. Kita lihat tanggal 22 Juni. Tanggal 22 Juni. 22 Juni sampai kemarin. Nah, ini dia Mas Bro. Lotnya tipis ya. Jadi ya saya bilang tadi ini kalah pamor sama emiten farmasi lain memang. Tapi kalau menurut saya fundamentalnya yang terbaik. Oke, kita lihat di sini untuk JP. JP udah nggak punya barang, dia cuma jualan. Terus PD. Nah, ini PD dia itu beli 44.000 lot, tapi dijual udah 25.000. Berarti masih sisa sekitar berapa itu Mas Bro? Ya 20-an ya. 20-an ribu lot. Ya masih seperti itu dengan AVG 1543. 1543. Oke ya, ini PD. Terus KK udah nggak punya barang, dia jualan. CC nggak punya barang juga. NI masih punya barang dengan 1.500 AVG-nya. Wah, ini bagus banget nih, bener-bener bagus ya. Kayak tadi juga kita bahas MNCN juga bagus ya, potensi banget. Ini juga bagus banget. Karena yang ngumpulin barang itu punya AVG 1.500. Yang punya barang itu punya AVG-nya 1.500. Dan sekarang tutup di 1.450. Ya, kalau misal Mas Bro bisa masuk sekarang dengan harga 1.450, terus Mas Bro awasi tuh pergerakan mereka cut loss enggak. Kalau mereka cut loss ya berarti longsor lagi. Tapi kalau mereka keep barangnya itu pasti naik. Naik ya target 1.500 lah. Jadi sampai ke AVG mereka, ya kalau mereka nggak akumulasi ya, Mas Bro lihat dulu mereka akumulasi nggak. Kalau mereka akumulasi otomatis AVG mereka turun. Nah, tapi untuk sementara AVG mereka 1.500, ya kan? AVG mereka itu sementara 1.500 toh. Nah ini AVG mereka 1.530 dan di sini CC nggak ada. Ini NI cuma punya sedikit 1.522. Ya mereka kalau mereka mulai akumulasi lagi, berarti kan AVG mereka kan turun. Nah, Mas Bro lihat ini action dari mereka berapa. Kalau AVG mereka turun, Mas Bro ikutin aja mereka ya, mereka. Jadi kalau misalnya Mas Bro udah, kira-kira take profit udah nih 1.500, udah take profit aja, nggak usah nunggu mereka guyur gitu. Oke, kalau di sini Mas Bro masuk 1.000 lot itu masih oke lah. 500 sampai 1.000 lot itu nggak apa-apa. Masih masuk, masih aman lah kalau masuk 1.000 lot. Kita coba lihat sehari 1.000 lot 500 lah. Kalau dilihat dari Broksumnya ini Mas Bro masuknya 500 lot aja biar aman ya. 500 sampai 1.000 lot lah antara rentang itu aman. Tapi jangan lebih dari 1.000 lot karena memang dia itu akumulasinya dikit ya. Butnya tipis. Jadi Mas Bro harus masuk di bawah 1.000 lot kalau menurut saya.
Oke, mungkin sekian informasi dari kita. Jangan lupa untuk like, subscribe, tekan TSPC, bagus ya. Sampai